Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, segala puja hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Mari kita henti-hentinya selalu mengesahkan Allah sebagai yang menciptakan manusia, yang memberikan segala sesuatu kehidupan bagi diri kita, serta Allah telah memberikan berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sambil tutar rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup penting, materi di mana ini terlupakan oleh kepala rumah tangga, bahwasanya dia mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, dan ini juga merupakan sebuah permintaan daripada subscriber Samil Tutor yang meminta untuk membahas tentang masalah kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya. Karena kita diminta jangan membahas tentang masalah wanita, tentang kewajiban-kewajiban wanita terhadap suaminya, tapi tolong juga bahas tentang masalah seorang suami yang begitu besar tanggung jawabnya terhadap seorang istri. Nah, dengan itu para sahabat Samil Tutor, kita akan mencoba menengahkan kedua-duanya antara tugas dan kewajiban seorang suami istri. Tapi di sini kita akan mengambil dari sisi kewajiban seorang suami terhadap pasangannya. Kewajiban suami terhadap istri merupakan hal sangat penting untuk dibahas, sebagaimana kita seringkali membahas mengenai kewajiban istri yang harus dipenuhi pada suami. Selama ini yang beredar di masyarakat memang lebih cenderung menuntut para istri untuk mentaati suaminya, dan tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak istri. Jadi istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi oleh seorang suami, bahwa suami istri juga memiliki posisi yang sangat penting dan sama dalam rumah tangga. Kedudukan suami istri sama, saling membutuhkan. Dia mempunyai hak, istri mempunyai hak, suami juga mempunyai hak. Istri mempunyai kewajiban, suami pun memiliki kewajiban yang sangat besar. Tentunya adalah bagaimana dia mampu memberikan segala sesuatu yang diminta oleh istrinya sesuai dengan kemampuan. Saat hak dan kewajiban masing-masing telah dipenuhi dengan baik, tentu akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan yang akan terasa lebih bahagia dan tentram jika membahas mengenai kewajiban suami istri ini. Apa saja para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kewajiban suami terhadap istrinya? Yang pertama adalah memberikan mahar, yang kedua memberikan nafkah yang halal, yang ketiga menggaulinya dengan baik, yang keempat menunjukkan kasih sayang yang tulus, yang kelima menghormati istri,
Yang keenam, menghormati keluarga istri, ya, menjaga aib istri, membimbing istri, ya, memaafkan kesalahan istri, tidak peduli terhadap istri, ya, menjadi kepala keluarga yang baik, melayani istri, ya, memenuhi keinginan istri, tidak curiga terhadap istri, menjaga istrinya dengan baik, bertutur kata lembut pada istrinya, memberikan janji yang baik, ya, bersikap lapang saat sedang sendiri, ya. Kemudian hal yang paling penting di sini adalah membimbing istri untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang suami juga harus mengajarkan tentang ilmu agama, hal yang sangat penting. Jadi seorang suami juga dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan menjadi sebuah kapal yang nakodanya adalah seorang istri, dimana kalau kapal itu berlayar tidak seimbang atau mudah dibawa arus atau oleh ombak yang besar, maka ketika seorang suami tidak mampu, ya, membawa istrinya kepada agama yang lebih baik, maka ia telah gagal dalam membina rumah tangga. Terlebih-lebih kalau seorang suami, ya, selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kewajiban suami terhadap istrinya adalah menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang berjudul Al-Adab fi Din, ya, dalam Majmu'ah Rasail, ya, Imam Ghazali Khaira Al-Maktabah, ya, atau Fiqhiyah halaman 442, ya. Cukup ribet, ya, teman-teman. Menjelaskan mengenai adab suami, ya, terhadap istrinya yang berbunyi sebagai berikut. Perhatikan, ya, para suami. Adab suami terhadap istri, yakni berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, ya, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang dada ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, kemudian juga menjaga harta istri, tidak banyak berdebat, mengeluarkan biaya yang kebutuhan istri secara tidak batil atau tidak pelit, ya, memuliakan keluarganya, ya, dan juga memberikan janji yang baik terhadap istrinya. Nah, para sahabat samitutan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak tentang masalah kewajiban-kewajiban tadi, ya, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana ketika seorang suami ketika diajak untuk berbuat baik, ya, ketika diberikan sedikit nasihat, wahai suamiku, sholatlah engkau, lalu tiba-tiba ia marah, ya, seolah-olah menggurinya, maka hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang suami, karena dia merupakan merupakan imam dalam rumah tangga. Saya katakan tadi, kalau kapal tidak dibawa dengan arah yang benar, tidak pada jalan yang lurus, ya, pada suatu tempat yang akan dituju oleh kapal tersebut, ya, ketika ada ombak, dia oleng ke kanan dan ke kiri, ya, dan nakoda pun akan sulit untuk mengendalikan kapal tadi, ya, karena saking beratnya, ya, kapal tadi. Maka rumah tangga yang seperti ini akan sangat mudah rapuh dan sering terjadi perceraian. Nah, kalaupun suami kita sulit untuk diperintahkan sholat, maka kita belajar ibadah sholat dengan bersama-sama. Tetapi yang sering terjadi para sahabat sampai tutur, kebanyakan seorang suami yang sedemikian seringkali melakukan sesuatu yang tidak terpuji, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, ya, suka memukul istri, kemudian suka berkata kasar, kemudian
suka membentak istri, ini juga tidak dibenarkan. Terlebih-lebih ketika seorang suami mengajak kita pada perbuatan yang syirik, apalagi berjudi, mabuk-mabukan, ya, main perempuan ataupun semacamnya. Apakah ini boleh untuk ditinggalkan? Jawabannya adalah 50-50, ya, tergantung dari apa yang terjadi pada keluarga tersebut. Kalau seorang istri, ya, telah memenuhi syariatnya, ya, telah menutup auratnya, telah menjaga islahnya, kemudian seorang istri telah menjaga harkat dan martabatnya, lalu ketika sang suami, ya, terlalu banyak melakukan maksiat, maka bawa dia ke seorang ustadz, ke kiai yang mengajarkan tentang masalah as-sunnah, ya, minta pendapatnya agar seorang suami tersebut mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau memperbaiki rumah tangganya, ya, karena rumah tangga yang sedemikian sangat rentan, ya, untuk terpecah belah. Maka daripada itu, sebagai seorang istri yang bijaksana, ajaklah suamimu ke orang-orang yang memang mampu memberikan pembelajaran agama yang sangat besar. Saya dulu pernah, ya, mendapati sebuah kisah yang dimana seorang istri mengadu kepada seorang kiai, "Wahai kiai, saya ingin mengadu kepada dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu, wahai fulan? Engkau datang sama siapa fulan? Saya datang sendirian, wahai kiai." Maka si kiai mengatakan, "Pulanglah, engkau tidak datang pada sama suamimu. Tidak ada, tidak ada muhrim, ya." Lalu mengatakan bahwasanya, "Apa yang kau ingin katakan?" Sang fulan ini mengatakan, "Saya ingin berpisah dengan suaminya." Lalu kiai ini mengatakan, "Ajari ia dengan agama, ajari ia dengan agama, minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, inayah, ya, serta Allah memberikan jalan keluar." Maka seketika itu seorang istri pulang dari tempat kiai tersebut dan ia berdoa kepada Allah, ya, dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan bagi dirinya untuk memperbaiki perilaku dan watak daripada suami yang tadi. Ala kulli hal, para sahabat itu, setelah sekian tahun ia berjumpa kembali dengan kiai tersebut. "Wahai kiai, terima kasih atas nasihat yang telah kau berikan kepadaku, dan alhamdulillah suamiku kini telah taat kepada Allah. Dia telah memberikan pengajaran terhadap diri kami tentang masalah agama." Nah, jadi para sahabat itu, penceraian tidak dibenarkan, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penceraian butuh penilaian sangat besar. Bagaimana itu bisa dinilai, ya, agar bisa dilakukan sebuah penceraian? Apakah seorang istri memiliki kesalahan terhadap suaminya sehingga terjadi trauma, ya, ataupun sebaliknya, adakan komunikasi, interaksi di antara kalian, berbicara dengan empat mata, ya. Insyaallah apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga tidak dibenarkan bahwasanya kalau seorang suami, ya, berbuat sedemikian, berjudi, ya, minuman keras, berzina, ini melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi, ya, hal tersebut. Maka saya ingatkan kepada para suami, hidup kita cuma satu kali. Kesenangan yang kita lakukan akan dibalas dengan siksaan api neraka. Jelas. Kalau orang Islam
memahami hal ini, insya Allah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.